salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah di dalam kesempatan hari ini, hari yang terbaik, hari Jumat, kita kuatkan keimanan kita, ketakwaan kita, menjadi hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah taala, di dalam kesempatan hari ini khatib menyampaikan khutbahnya tentang salat tatawwu atau salat sunnah atau an-nawafil. Oleh karena itu jemaah rahimakumullah taala, Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 184, "Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lah." Barang siapa yang mengerjakan atau dengan siapa atau barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka lebih baik, maka itu lebih baik baginya. Jemaah rahimakumullah ta'ala, artinya tatawwu' itu atau amalan-amalan yang sunnah itu adalah kita harus lakukan dengan kerelaan hati. Karena ada amalan-amalan yang wajib yang harus kita lakukannya atau wajib kita lakukan. Oleh karena itu jemaah rahimakumullah taala, wat-tatawwu' ma tabarra'a bihi al-muslim min dhati nafsihi. Tatawwu' itu adalah apa yang dilakukan seseorang muslim dengan kerelaan hatinya, mimma yalzamuhu al-fariḍah, di luar apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di dalam kesempatan hari ini kita membahas tentang keutamaannya salat tatawwu'. Jemaah rahimakumullah taala, yang pertama adalah salat tatawwu' takmul al-fariḍah wa tajburu naqsaha. Salat sunnah atau amalan yang sunnah di luar wajib, dia akan memenuhi kekurangan yang terjadi di dalam yang wajib. Itu keutamaannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya dari Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu marfu'a, "Awwalu ma yahasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah salatuhu, fa in atammaha kutibat lahu tammah. وإن لم يكن أتمها قال الله عز وجل لملائكته انظروا هل تجدون لعبد من تطوع فتكملون به فريضته ثم الزكاة كذلك ثم تأخذ الأعمال على حساب ذلك." رواه أبو داود وابن ماجه والإمام أحمد وصححه الألباني. جماعة رحمكم الله تعالى, sesungguhnya amalan yang pertama kali dihisab dari seseorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Yang pertama dihisab adalah salatnya. Fa in kana atammaha kutibat lahu tammah. Kalau dia melakukan salatnya dengan baik, akan tertulis, akan tercatat untuk dia salatnya baik. Terus hadisnya dilanjut, wa in lam yakun atammaha, kalau dia enggak mensempurnakan salatnya atau enggak tercatat untuk dia baik, qala Allah azza wa jalla li malaikatihi, Allah Subhanahu wa taala Maha Mulia menyampaikan kepada malaikat, apakah hamba itu punya amalan sunnah. Unzuru hal tajiduna la'abdi min tatawwu' fatakmuluna bihi fariḍah. Malaikat menjawab, ya, ada, faqbaluha.
tutuplah kekurangannya salat atau kekurangannya yang terjadi di salat wajibnya dari salat sunnahnya. Jemaah rahimakumullah taala. Oleh karena itu kekurangan kekhusyuan enggak sempurna salatnya akan dipenuhi dari amalan-amalan atau salat-salat sunnah. Jemaah rahimakumullah taala. Yang kedua adalah at-tatawwu' turfa'u bihi ad-darajat wa tahuttu bihi al-khataya. Amalan yang sunnah itu akan mengangkat darajat kita dan menghapus dosanya. Di hadis Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala عليك بكثرة السجود فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. رواه الإمام مسلم. Jemaah rahimakumullah taala. Keutamaannya yang kedua adalah salat sunnahnya mengangkat derajat kita dan menghapus dosa. Dasarnya adalah Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis Thauban maula Rasulullah SAW, "Alaika bi kathratis sujud." Banyaklah sujud. Jemaah rahimakumullah taala. Kalau kita lihat salat wajibnya beberapa kali sujudnya, rakaatnya 17 rakaat, berapa kali sujudnya? Alaika bi kathratis sujud kata Rasul, banyaklah sujud. Artinya apa bahasa hadisnya ini adalah banyaklah salat. Karena sujudnya itu terjadi di dalam salat. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdah. Setiap satu sujud kita lakukan, Allah akan mengangkat derajat kita dan menghapus dosa kita. Makanya makin banyak sujudnya, artinya makin banyak salat sunnahnya. Karena salat sunnah itu banyak. Sampai dikatakan salat sunnah mutlak bebas rakaatnya, di siang hari, di malam harinya, di luar rawatibnya, di luar salat witirnya, di luar salat duha, ya, salat tahiyatul masjid, salat sunnah wudu, dan salat yang bebas rakaatnya itu termasuk salat yang salat sunnah mutlak. Oleh karena itu jemaah rahimakumullah taala, di dalam hadisnya makin kita banyak sujudnya, makin kita diangkat derajat kita dan dihapus dosa-dosa. Jemaah rahimakumullah taala. Yang ketiga adalah kathratun nawafil min a'zam asbab dukhulil jannah bimirafaqati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang melakukan salat sunnah menjadi sebab masuk surga Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu nikmat yang luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis Rabi'ah bin Ka'b al-Aslami radhiyallahu anhu, qala kuntu abitu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atihi biwudu'ihi wa hajatihi فقال لي سل فقلت أسألك مرافقتك في الجنة قال أو غير ذلك قلت هو ذاك قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. Ada satu sahabat waktu itu masih anak muda, ulama berkata sekitar 12-13 tahun ya, bernama Rabi'ah bin Ka'b al-Aslami. Dia datang ke Rasulullah SAW malam-malamnya. Dia menunggu sampai subuhnya, sampai bangun Rasulullah SAW, dan dia mempersiapkan keperluannya Rasulullah SAW. Dia Rasul buka pintu, ternyata dia duduk di depan pintunya. Rasul bertanya kepadanya, kenapa datang? Ada apa? Dia bilang, saya mau bantu Rasulullah SAW dengan keperluannya. Dan setiap pasti Rasul menjawab, sal, mau apa? Dan karena kamu datang malam mengerjakan hal-hal yang mempersiapkan untuk Rasulullah SAW, sal, mau apa?
Apa dia kata? Apa dia perkataannya? Rabi'ah, as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku mau masuk surga bersama Rasulullah SAW. Perhatikan jemaah rahimakumullah ta'ala jawabnya Rasulullah SAW. Aw ghaira dhalik, apakah ada yang lain? Kata Rabi'ah, la, tidak ada yang lain. Qal fa'inni ala nafsak bikathratis sujud. Oleh karena itu, banyaklah sujudnya, banyaklah salat sunnahnya, karena salat sunnah itu akan menjadi sebab masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jemaah rahimakumullah taala, yang keempat adalah salat at-tatawwu' afdal a'mal nawafil al-badan ba'da al-jihad wal ilm wa ta'allamuhu wa ta'limuhu. Salat sunnah tingkatannya adalah hal yang baik atau amal yang baik sesudah jihad di jalan Allah dan sesudah menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu. Tingkatan yang ketiga adalah salat sunnah. Jemaah rahimakumullah taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istaqimu wa lan tuhsu, wa'lamu anna khaira a'malakum as-salah, wa la yahafidhu 'ala al-wudhi illa mu'minun." Istiqamalah dan beritahulah amalan yang terbaik itu adalah as-salah, wa la yuhafidh 'ala al-wudhu illa mu'min, dan menjaga wudu adalah orang yang mukmin atau yang beriman. Artinya apa? Adalah salat itu adalah amalan yang besar, yang tinggi, termasuk juga salat sunnahnya. Jemaah rahimakumullah taala, yang kelima adalah salat at-tatawwu' fil bait tajlib al-barakah. Oleh karena itu, salat sunnah di rumah itu adalah membawa keberkahan di rumah kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda an Jabir radhiyallahu anhu, qala sallallahu alaihi wasallam, "Idza qada ahadukum as-salata fi masjidihi falyaj'al li baytihi nasiban min salatihi fa inna Allah 'azza wa jalla ja'ala fi baytihi min salatihi khair." Kalau kita melaksanakan salat wajibnya di masjid, salat sunnah kita sisahkanlah di rumah. Karena melaksanakan salat sunnah di rumah itu akan membawa keberkahan, kebaikan di rumah kita. Jadi yang harus kita perhatikan, salat wajib itu di masjid, salat sunnah itu baiknya di jemaah rahimakumullah ta'ala. Oleh karena itu kita memperhatikan hal itu, minimalnya salat malamnya, salat witir, salat ba'diyah, kalau ada kesempatan kita baiknya di rumah, karena salat sunnahnya di rumah membawa keberkahan dan kebaikan di rumah. Jemaah rahimakumullah ta'ala, yang kelima, yang keenam adalah at-tatawwu' yajlib mahabbatillah. Melaksanakan salat sunnah mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, "Wa ma zala 'abdi yataqarrabu li bin nawafil hatta uhibbu." Dan orang yang melaksanakan salat sunnah, yang melaksanakan salat wajib atau amalan wajib, Allah mencintainya. Dan dia melaksanakan salat sunnahnya, Allah mentambah atau tambah cintanya kepada orang itu. Jemaah rahimahullah ta'ala, artinya orang mencintai orang yang banyak salat sunnah. Jemaah rahimahullah ta'ala, yang terakhir adalah kamal at-tatawwu' yazudu fi syukri al-'abdi lillahi azza wa jalla. Salat tatawwu' menjadikan kita hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita di dalam hadis Rasulullah SAW dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW salat malam sampai kakinya bengkak. Ditanya
oleh Aisyah kepada Rasul, apa jawabnya? Afala akunu 'abdan syakura, akan menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan 7 poin yang kita bahas tadi menjadi motivasi buat kita. Kita selalu mengerjakan salat-salat sunnah dan amalan-amalan yang sunnah yang lain, seperti puasa sunnah, seperti sedekah, seperti umrah. Itulah menutup kekurangan yang terjadi di hal-hal yang wajib. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza al-muttaqun. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihi al-karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khutbah pertama kita sampaikan keutamaan salat sunnah atau amalan-amalan yang sunnah. Itu adalah keutamaannya yang luar biasa, yang kita harus perhatikan, yang harus kita kerjakan untuk menjadi orang mendapat keutamaannya amalan atau salat tatawwu' atau salat sunnah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Warḍa 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa 'Ali wa 'ala tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Jemaah rahimakumullah taala, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menerima doa kita dan menerima ibadah. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukr kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alayka anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu 'inda ar-ridha ya rabbal alamin. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتليا إلا عافيته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم وانصر الإسلام والمسلمين في كل مكان وفي كل زمان يا رب العالمين. اللهم انصر أخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر أخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر أخواننا المجاهدين في فلسطين يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة. الله أكبر.